Semangat pagi, selamat bertemu kembali dengan Bapak Elwiono dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari bersama-sama tentang teks eksplanasi. Sebelum pembelajaran dimulai, mari bersama-sama kita berdoa dulu sesuai dengan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih. Pada teks eksplanasi ini, kita akan belajar pada kompetensi dasarnya 3.3, menelaah teks eksplanasi yang diperdengarkan atau dibaca. Kemudian di materi ini juga menelaah struktur teks eksplanasi, kemudian menelaah kebahasaan teks eksplanasi. Dari kompetensi dasar ini, kita membuat peta konsepnya, teks eksplanasi, struktur dan kebahasaan, menyajikan informasi data dalam bentuk teks eksplanasi. Di struktur, kita akan bicara masalah isi, kemudian di kebahasa isi itu meliputi identifikasi, proses kejadian, ulasan. Kebahasaan, kita akan kunjungi kronologinya, kita kunjungi tentang subjek, kata benda, dan kata benda, kata kerja, aktif. Di penyajian informasi, data dalam bentuk teks eksplanasi nanti kita akan melengkapi, menulis, dan menvariasikan. Cermati gambar berikut. Ini ada gambar matahari, ya, ada gambar air laut, ada daerah pegunungan, ada awan, dan seterusnya. Gambar ini saya unduh pada 10 Agustus 2021. Sekilas kalian melihat gambar ini adalah proses terjadinya hujan. Nah, selanjutnya sebelum kita akan membicarakan materi ini, saya perlu menyampaikan bahwa di materi ini setelah kalian mengikuti proses pembelajaran, Ananda nanti dapat menumbuhkan sikap religius dan fokus serta bersyukur.
Kemudian menumbuhkan sikap sosial, sikap disiplin, tanggung jawab, dan kreatif. Yang ketiga nanti membandingkan isi teks eksplanasi. Yang keempat menjawab pertanyaan isi teks eksplanasi. Yang kelima menguraikan struktur eksplanasi alam. Yang keenam merefleksikan penggunaan kalimat. Itu tujuan pembelajaran di materi ini. Sebelum kita menemukan ciri-cirinya dan apa itu teks eksplanasi, ya, serta strukturnya, cermati dulu bacaan berikut ini. Suatu peristiwa alam yang terjadi sudah pasti melalui proses terlebih dahulu. Tak terkecuali turunnya hujan. Hujan berasal dari kumpulan air yang berasal dari tubuh manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan serta berbagai jenis benda ataupun lingkungan yang kaya akan air seperti lautan, danau, sungai yang menguap ke udara. Setelah menguap, air tersebut akan mengalami penguapan dari pengaruh sinar matahari. Pada paragraf ini, ya, paragraf ini yang saya bacakan tadi, itu menceritakan, mengenalkan tentang peristiwa hujan, ya, terjadinya hujan. Cermati paragraf kedua. Secara sederhana, proses terjadinya hujan dimulai dari proses evaporasi dari uap air di udara yang dipengaruhi karena panas matahari, dan setelah menguap, maka terjadilah proses kondensasi, di mana uap air perlahan mengembun yang kemudian memadat dan membentuk awan. Jika awan sudah terbentuk, maka kemudian akan membuat angin secara langsung membawa butir-butir air karena akibat pengaruh perbedaan tekanan udara di langit. Maka otomatis angin akan membawa butiran air, awan tersebut menutup titik bersuhu rendah, menuju titik bersuhu rendah yang akhirnya membuat menjadi terkumpul besar
Proses ini merupakan koalensi. Kemudian turunlah namanya hujan, air hujan. Cermati yang ketiga. Hujan yang berlebih di suatu tempat lokasi dapat menimbulkan bencana lingkungan bawahnya. Banjir dan tanah longsor adalah salah satu akibat dari hujan yang berlebihan. Untuk itu, kita perlu membantu menormalkan iklim. Nah, anak-anak, 3 paragraf ini sudah saya bacakan secara keseluruhan. Mari kita analisis. Yang pertama, kita analisis dari ciri-cirinya pada teks eksplanasi ini. Ya. Ciri teks eksplanasi kalau kamu cermati di sini menggunakan istilah teknis. Ya. Istilah teknis itu istilah yang berkaitan dengan bidang tertentu. Nah, istilah teknis ini bisa ditemukan artinya dengan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di situ pembaca dapat mencari arti kata. Itu istilah teknis. Yang kedua, ciri dari bacaan ini, di teks eksplanasi ini, menggunakan kalimat aktif dan pasif. Kalimat aktif, kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan. Sambilkan contoh, Andi membersihkan kelas. Dalam kalimat ini, Andi melakukan sesuatu pekerjaan, yakni membersihkan kelas. Itu yang dimaksud dengan kalimat aktif. Kalimat pasif, kalimat yang subjeknya dikenai pekerjaan. Kelas dibersihkan Andi. Jadi subjek, ya ini kalau kita lihat dari strukturnya kelas sebagai subjek, dibersihkan predikatnya oleh Andi, objeknya. Jadi kelas tadi, subjek tadi dikenai pekerjaan. Menderita. Yang ketiga, ciri yang ketiga, dalam teks eksplanasi, menggunakan kalimat tanya dan kalimat berita. Kalimat tanya atau kalimat interrogatif. Berita deklaratif. Kalimat tanya adalah kalimat yang mengandung makna pertanyaan. Ya. Kalimat deklaratif atau kalimat berita
adalah kalimat yang mengandung pernyataan. Nah, umumnya diakhiri dengan tanda seru. Ciri yang lain, dalam teks eksplanasi ditulis untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan menjawab pertanyaan mengapa. Kata tanya bagaimana membutuhkan jawaban berupa proses terjadinya satu. Teks eksplanasi ditulis untuk menjelaskan sesuatu fenomena kronologis seperti tadi, menjawab pertanyaan tentang bagaimana terjadinya hujan. Kronologisnya bisa diceritakan. Tidak hanya hujan, bisa saja nanti kalian menemukan bagaimana COVID-19 ini bisa begitu cepat berkembang. Itu prosesnya bagaimana? Nah, itu bisa dibuat sebuah teks eksplanasi. Tadi saya katakan bahwa teks eksplanasi untuk menjawab pertanyaan mengapa, yakni menjelaskan sebab dan akibat, kausalitas, ya. Dengan kata lain, teks eksplanasi dapat menjelaskan proses, tetapi juga menjelaskan hubungan sebab akibat. Ya. Ciri yang berikutnya, ditulis berdasarkan penelitian ilmiah. Jadi tidak didasarkan imajinasi, tetapi didasarkan penelitian ilmiah. Apa itu teks eksplanasi? Kita jawab sekarang ya, ada pertanyaan. Apa itu teks eksplanasi? Dari ciri-ciri tersebut dapat disimpulkan bahwa teks eksplanasi adalah teks yang bertujuan menjelaskan proses terjadinya peristiwa baik alam, sosial, maupun budaya. Melihat dari contoh yang saya sajikan ini, ya, dilihat dari struktur ini, semua peristiwa alam yang terjadi sudah pasti melalui proses terlebih dahulu, tak terkecuali turunnya hujan. Hujan berasal dari kumpulan air yang berasal dari tubuh manusia. Dan seterusnya tadi, kalau dicermati dari sisi strukturnya, bacaan tadi, pada paragraf tadi, ini merupakan identifikasi tentang hujan. Ya, mengidentifikasi tentang hujan. Paragraf berikutnya saya bacakan. Secara sederhana, proses terjadinya hujan dimulai dari proses evaporasi dari uap air di udara
yang dipengaruhi karena panas matahari. Setelah menguap air, maka terjadinya proses kondensasi di mana uap air perlahan mengembun yang kemudian memadat membentuk awan. Nah, pada paragraf ini, anak, itu menjelaskan prosesnya. Prosesnya terjadinya hujan. Sehingga pada paragraf ini dikategorikan di dalam struktur merupakan penggambaran rangkaian kejadian. Paragraf ketiga, lihat ini. Hujan yang berlebih di satu lokasi dapat menimbulkan bencana di lingkungan bawahnya. Banjir dan tanah longsor adalah salah satu akibat dari hujan yang berlebih. Untuk itu, perlu membantu menormalkan iklim. Ini ulasannya. Ya, mengulas pada teks deskripsi. Sehingga kalau disimpulkan struktur teks eksplanasi, yang pertama adalah mengidentifikasi. Yang kedua, pengembangan rangkaian kejadian. Dan yang ketiga, ulasan. Demikian keterangan pada pembelajaran tentang teks eksplanasi. Semoga ada guna dan manfaatnya untuk kita semuanya. Terima kasih. Selamat bertemu kembali dengan pembelajaran Bapak Elwiono. Salam sehat, salam literasi.